Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya Beb. Nah, jadi kali ini kita lagi berpuasa ya Beb ya tentunya. Jadi jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita puasa kita itu nggak jaga kesehatan kita ya Beb ya. Jadi tetap terus yang namanya olahraga itu tetap ya Beb ya, biar badan kita fit gitu. Nah, mana tahu buat teman-teman semua ada yang lagi sakit, nah semoga cepat sembuh ya Beb ya. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum obatnya yang rutin. Nah, jadi kali ini aku mau share kebiasaan yang bisa mendatangkan perceraian dalam suatu hubungan pernikahan ya Beb. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini, dalam suatu pernikahan itu Beb, memang suatu pernikahan itu kalau yang baru-baru pengen nikah, pengantin baru itu lagi berbunga-bunga ya Beb ya, lagi happy-happynya gitu ya. Belum tahu tuh masalah kedepannya itu banyak ya, seperti jalan berkelok-kelok. Nah, jadi gini, dalam suatu pernikahan itu Beb, pernikahan itu kan untuk seumur hidup kalau bisa ya Beb ya. Nah, jika kalian dalam suatu pernikahan itu baik sang istri maupun sang suami tidak menjaga pernikahan kalian dengan baik, nah banyak terjadi perceraian ya Beb ya. Pernikahannya yang udah 10 tahun ke atas, yang udah 20 tahun ke atas, yang 30 tahun ke atas. Nah, itu lama banget ya Beb ya. Nah, jadi jangan kalian kira pernikahan yang udah lama banget kayak gitu kalian menganggap makin cinta dengan pasangan kalian. Percayalah Beb, semakin usia pernikahan kalian semakin lama gitu ya, permasalahannya juga udah banyak kalian lalui, itu otomatis nanti rasa cinta itu juga akan terkikis ya Beb ya. Apalagi misalnya kalian menemukan pasangan yang tidak tepat. Nah, kalian menemukan pasangan yang tidak sesuai hati kalian. Nah, itu kalian dilema. Sementara di satu sisi kalian mempunyai anak. Mau diakhiri pernikahannya, kasihan dengan anak ya Beb ya. Sementara batin kalian ini udah tersiksa, udah nggak tahan ya Beb ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kalian harus menjaga poin-poin yang aku jelasin ini ya Beb ya, jika kalian ingin tetap rumah tangga kalian itu langgeng sampai akhir hayat. Nah, kebiasaan ini Beb adalah kebiasaan yang buruk menurut aku ya Beb ya. Jadi jika kalian tetap kebiasaan ini kalian pelihara dalam diri kalian, percayalah lambat laun pernikahan kalian itu akan hancur ya Beb ya. Kebiasaan buruk itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah kalian itu malas mengobrol dengan pasangan kalian. Nah, jadi biasanya Beb, para suami itu pagi aja udah kerja tuh kan, terus sampai siang, sampai sore, pulang jam 5, paling lama mungkinnya jam 6 udah sampai rumah, atau mungkin ada yang tengah malam nyampe rumah karena dia lembur ya Beb ya. Nah, sang suami udah sampai di rumah, mungkin dia mandi gitu ya Beb, habis mandi dia duduk main dengan anak-anak, terus dia jarang ngobrol dengan pasangannya. Jadi kalau dia mau bicara, ya bicaranya seperlu aja, apa yang penting dia bicarain, nggak penting atau dia nggak pengen ya nggak pengen dia bicara dengan pasangannya ya Beb ya. Nah, jika miskomunikasi kalian itu nggak baik Beb, nah ini sangat bahaya ya Beb ya. Yang namanya suatu pernikahan itu miskomunikasi itulah number one menurut aku. Jadi ini miskomunikasi ini harus baik ya Beb. Nah, yang selanjutnya di nomor 2, sibuk dengan gadget, HP ya Beb. Jadi masing-masing hidup dengan sibuk dengan HP. Setelah sampai di rumah, si suami bukannya ngajak istrinya
bercanda, bergurau gitu ya, atau berpelukan atau mesra-mesra, tetapi malah sibuk dengan HP-nya. Si suami di luar udahlah pegang HP dari pagi sampai sore, udah pegang HP dia, sampai di rumah juga pegang HP, sampai dia mau tidur HP-nya masih dipegang, sementara istrinya dianggurin ya Beb ya. Nah ini sangat nggak boleh ya Beb ya. Jadi kalau bisa nih para suami, kalian dari pagi sampai sore itu kan udah di luar, udah pegang HP. Jadi kalau bisa di rumah itu HP jangan dipegang Beb. Jadi yang harus dipegang itu adalah istri. HP boleh dipegang di saat mungkin ada yang nelpon, ada yang penting, nah boleh kalian pegang HP. Tapi kalau nggak ada yang penting, nggak usah dipegang HP-nya Beb ya. Nah yang selanjutnya di nomor 3, terlalu mengekang pasangan. Nah ini nggak boleh juga ya Beb ya. Jadi jika kalian mempunyai pasangan gitu ya, terlalu dikekang, kemana-mana nggak boleh gitu ya, nah ini bahaya Beb. Jadi pasangan itu ngerasa seperti burung dalam sangkar emas ya Beb ya. Nah kalian para suami juga harus tahu, seorang istri itu walaupun dia kerjaannya itu ngurus rumah, ngurus anak, tetapi ketahuilah sesekali istri itu butuh refreshing. Dia perlu me time gitu. Nah bahasa gaulnya me time ya Beb ya, dengan teman-temannya. Jadi perlu dia sesekali dia keluar gitu ya, melihat yang sesuatu yang bisa membuat pikirannya itu refresh kembali, senang kembali gitu ya Beb ya. Jadi itu membuat imun dia tuh, mood dia tuh juga bagus setelah dia sampai di rumah ya Beb ya. Jadi jangan sampai dia suntuk, bosan di rumah terus ya Beb ya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu, jangan mengekang pasangannya. Nah selanjutnya di nomor 4 adalah jarang apresiasi pasangannya. Nah ini juga nggak boleh ya Beb ya. Namanya kita dalam suatu pernikahan, walaupun kalian itu udah atau doi itu sudah menjadi hak milik kalian, bukan berarti ya udah jadi istri aku kok, ngapain. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya Beb ya. Jadi sesekali kalian perlu apresiasi pasangan kalian. Jadi ciptakan suatu momen, nggak usah sering lah Beb, sekali-sekali aja gitu ya, atau berapa bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Nah itu akan membuat hati pasangan kalian itu berbunga-bunga gitu Beb ya. Dia akan merasa happy ya Beb ya. Jadi yang seperti itu harus kalian ciptakan. Nah yang selanjutnya di nomor 5 adalah tidak ada kerjasama, maunya itu menang sendiri. Nah jadi namanya ini egois ya Beb ya. Nah jadi yang namanya orang egois itu ada ya Beb ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah terkadang sebagian orang itu Beb, dia tuh nggak mau menerima pendapat orang, dia maunya pendapat dia aja didengar, maunya pendapat dia aja yang kita harus tunduk gitu ya. Jadi nggak boleh kayak gitu Beb. Jadi dalam hidup ini sesekali kita juga harus mendengar pendapat orang gitu ya. Kita juga harus mendengar masukan orang ke kita apa gitu ya. Kalau masukan orang itu baik untuk kita, kenapa tidak ya Beb. Nah jadi itu dulu share aku mengenai kebiasaan yang bisa mendatangkan perceraian. Nah semoga kalian paham ya Beb. Nah yang mau subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you Beb.